Dewa medis terkuat. Bab 303. Tuan Xiao ini sangat kaya. Aku benar-benar tidak tahu dari mana dia berasal. Saya dengar dia dari Jiangbei. Jiangbei. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah banyak orang menjadi sedikit aneh, dan kemudian mereka semua memandang ke arah Xiao Chen. Xiao Chen, jika kita ingat dengan benar, kamu juga seharusnya dari Jiangbei, kan? Xiao Chen mengangguk. Saya dari Jiangbei, memangnya kenapa? Apakah Anda pernah bertemu Tuan Xiao? Tentu saja. Xiao Chen mengatakannya tanpa ragu-ragu. Lagi pula, Tuan Xiao itu adalah dirinya sendiri, dan tentu saja dia melihatnya setiap hari. Tetapi pada saat ini, semua orang tidak dapat menahan perasaan kehilangan. Karena Xiao Chen sudah bertemu Tuan Xiao, dia sudah pasti bukan Tuan Xiao. Semua orang begitu bahagia tanpa alasan. Namun, jika Anda memikirkannya baik-baik, itu cukup normal. Xiao Chen dan orang-orang ini semuanya teman sekelas. Mereka lebih tahu dari siapapun tentang seperti apa Xiao Chen saat itu. Orang ini memang jenius, dia dapat mempelajari mata pelajaran apapun dengan cepat. Namun, seringkali, dia lebih seperti orang kelas 2, seperti hipster masam yang tidak menganggap serius segala sesuatunya. Apakah kamu tidak melihat apa yang dikenakannya sekarang? Anda bahkan tidak tahu apa mereknya. Jika orang seperti ini adalah Tuan Xiao, bukankah triliunan uang akan terbuang sia-sia? Lagi pula, Tuan Xiao, karena dia bisa dipanggil Tuan, usianya pasti sudah cukup tinggi. Setidaknya, usianya pasti beberapa puluh tahun, kan? Berapa umur Xiao Chen? Namun, beberapa orang masih bertanya dengan penuh minat. Ngomong-ngomong, Xiao Chen, seperti apa rupa Tuan Xiao? Apakah dia memiliki semacam aura abadi? Xiao Chen sedikit mengernyit. Apakah dia tampak seperti makhluk abadi? Tidak apa-apa, satu hidung dan dua mata, terlihat seperti orang biasa, hanya saja sedikit tampan. Semua orang memutar mata mereka. Omong kosong. Kalau Tuan Xiao tidak tampan, siapa lagi yang tampan? Ngomong-ngomong, apakah dia benar-benar punya 10 triliun? Tidak berlebihan, ini semua palsu. Cih, kau pasti belum pernah bertemu Tuan Xiao. Ya, Xiao Chen, kau bicara omong kosong lagi. Kau sama sekali tidak mengenal Tuan Xiao, kan? Benar sekali. Meskipun kalian semua berasal dari Jiangbei, bagaimana mungkin orang seperti kalian bisa mengenal Tuan Xiao, yang memiliki status terhormat seperti itu? Xiao Chen. Dia merasa sangat tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia terlalu malas untuk berdebat dengan orang-orang ini. Lagi pula, bahkan jika dia memberitahu mereka sekarang bahwa dia adalah Tuan Xiao, dia takut tidak ada seorang pun yang akan mempercayainya dengan mudah, bukan? Lagi pula, dia terlalu malas untuk memberitahu orang-orang ini. Tidak ada gunanya memberitahu mereka. Pada saat ini, Guru Zhang tiba-tiba berbicara. Baiklah, Tuan Xiao dan yang lainnya itu terlalu jauh dari kita. Jangan bicarakan hal-hal itu. Mari kita lihat baik-baik pameran kaligrafi dan lukisan. Ini semua adalah karya seniman terkenal di Kyoto. Jika kamu membelinya, kamu dapat mewariskannya kepada anak-anakmu saat kamu kembali dan menjadikannya sebagai pusaka keluarga. Semua orang mengangguk dan masuk untuk melihat kaligrafi dan lukisan. Kaligrafi dan lukisan ini adalah lukisan berjudul Mencari Bunga Plum di Salju, karya Profesor Li Meixue dari Kyoto. Meskipun merupakan tiruan dari lukisan kuno yang terkenal, ia telah meniru konsepsi artistik yang paling penting dari lukisan tersebut. Dapat dikatakan bahwa lukisan ini adalah yang paling mirip di antara semua tiruan, dan sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Harganya lebih dari 600.000 yuan. Kuplet ini ditulis oleh Wang Dalong, seorang ahli kaligrafi dari Kyoto. Tidak hanya konsepnya yang sangat tepat, tetapi paralelismenya juga sangat rapi. Ditambah dengan kaligrafinya yang tajam, keseluruhannya adalah sebuah mahakarya. Harganya hanya 180.000. Saya perkirakan setelah Anda membelinya di rumah, nilainya pasti akan naik di masa mendatang. Sayang sekali saya tidak punya cukup uang untuk membelinya. Dalam kehidupan ini, Anda hanya bisa melihatnya. Pada saat ini, Zhao Fei tiba-tiba berkata, Guru, jika Anda menyukainya, saya akan membelikannya untuk Anda. Guru Zhang terkejut, lalu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Guru tidak bisa mengambil uangmu. Haha, apa masalahnya? Alasan mengapa aku bisa menghasilkan banyak uang adalah karena kau mengajariku dengan baik. Guru, jangan khawatir. Uang sedikit ini bukan masalah besar bagiku. Li Qian dan yang lainnya juga menggemakan.
Ya, ya, ya. Guru, Zhao Fei tidak membutuhkan uang sebanyak ini. Anda tidak perlu berhemat seperti itu. Jangan khawatir. Tidak, saya tidak akan pernah mengambil uang dari murid-murid saya sendiri. Itulah tujuan saya. Mata Zhao Fei berputar, dan dia segera berkata, "Bagaimana dengan ini, Guru? Anggap saja ini seperti meminjam uangku untuk membelinya. Jika nanti kamu punya uang, kamu bisa mengembalikannya kepadaku. Bukankah ini ide yang buruk? Haha. Apa yang salah dengan ini? Kamu yang meminjamiku uang, bukan aku yang memberikannya padamu. Bukankah ini melanggar batas kentunganmu? Terima kasih banyak. Apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Aku muridmu. Itu hanya bantuan kecil dariku. Apa pentingnya?" Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan kartu bank berwarna putih perak, menyerahkannya kepada teman sekelasnya yang bertindak sebagai sukarelawan, dan membeli lukisan itu. Guru Zhang juga orang yang jujur. Dia tidak mengambil lukisan itu secara langsung, tetapi terlebih dahulu menulis surat utang sebesar 180.000 yuan kepada Zhao Fei, dan kemudian mengambil kaligrafi dan lukisan itu dengan sangat enggan untuk melepaskannya. Sebagai seorang terpelajar, dia paling menyukai hal semacam ini. Namun, setelah Zhao Fei mengambil surat utang itu, dia merobeknya di depan semua orang. "Hei, Zhao Fei, apa yang sedang kamu lakukan?" Guru Zhang terkejut, sementara Zhao Fei tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Zhang. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya tidak butuh uang sedikit ini. Anggap saja lukisan ini sebagai hadiah dari saya untuk Anda." "Hei, anak kecil, apa yang bisa dikatakan guru? Tapi jangan khawatir, guru pasti tidak akan berutang padamu. Kalau aku punya uang, aku akan memberimu 180.000 yuan, tidak kurang sedikit pun. Hei, kamu simpan saja bunganya, aku tidak akan mengundangmu mengeluarkan uang sepeser pun." Penampilan Zhao Fei yang elegan dan murah hati membuat semua orang yang hadir mengaguminya, terutama beberapa teman sekelas wanita lajang, yang matanya bersinar seperti bintang. Zhao Fei tidak tampan, dengan potongan rambut cepak, tinggi 1,7 meter, dan wajah persegi. Di kelas, dia paling-paling rata-rata. Tetapi saat ini, dialah dewa laki-laki di mata teman-teman sekelas perempuan ini. Siswa Zhao Fei sangat tampan. Begitulah lelaki. Saat butuh uang, dia tinggal ambil saja. Keren. Siapapun yang bisa menikahi teman sekelas Zhao Fei pasti akan hidup bahagia. Kata-kata dan kalimat pujian ini memuaskan kesombongan Zhao Fei hingga ekstrim. Tampaknya dia dapat menemukan hotel bintang 5 malam ini. Bab 304. Sementara semua orang memujinya, Guru Zhang, dengan ekspresi waspada di wajahnya, perlahan-lahan membentangkan bait itu di tangannya seolah-olah itu adalah sebuah harta karun. Dia menelan ludah, dan cahaya yang menyala-nyala bersinar di matanya. Tatapan itu seperti melihat cinta pertamaku. Kaligrafi yang hebat. Kaligrafi yang benar-benar hebat. Saya tidak tahu apakah saya bisa menulis kaligrafi yang hebat seperti itu seumur hidup saya. Sapuan kuasnya tajam dan goresannya seperti naga. Diselesaikan dalam sekali jalan dan sangat mengagumkan. Layak menjadi karya asli Wang Dalong, kaligrafer nomor 1 di Kyoto. Jika dilestarikan selama 100 tahun, kaligrafi ini pasti akan naik nilainya berkali-kali lipat. Zhao Fei tersenyum dan berkata, "Guru, sebaiknya Anda simpan dulu. Masih banyak kaligrafi dan lukisan lain di sini. Tolong kenalkan pada kami." "Baiklah, baiklah. Aku akan segera menyimpannya." Guru Zhang sedang sibuk berusaha menyingkirkan kaligrafi dan lukisannya, tetapi pada saat ini, tiba-tiba, dia tidak memperhatikan dan tangannya tergelincir. Begitu saja, bait di tangannya bergulir keluar. "Hentikan dia sekarang." Semua orang tidak dapat menahan diri untuk berseru dan berebut mengejar lukisan itu, namun sayang, lukisan itu terguling terlalu cepat. Para siswa pria dan wanita yang datang ke sini semuanya mengenakan pakaian bermerek, jas dan gaun, jadi tentu saja tidak mudah bagi mereka untuk bergerak. Jadi, semua orang hanya bisa menyaksikan kaligrafi dan lukisan itu sampai di kaki Xiao Zi. Tetapi Xiao Zi sedang minum teh susu saat itu. Ketika kaligrafi dan lukisan itu sampai di kakinya, dia berteriak, dan teh susu di tangannya jatuh dan pecah tepat di kaligrafi dan lukisan itu dengan bunyi pop. Secangkir penuh teh susu tumpah di atasnya. Semua orang menatap kosong ke arah teh susu yang masih mengepul, semuanya ketakutan. 180.000, bahkan belum hangat saat disentuh, dan sudah dibuang. Mata Guru Zhang berputar ke belakang dan dia hampir pingsan. "Guru Zhang, Anda baik-baik saja?"
Seorang teman sekelas laki-laki yang tinggi dan kuat segera menangkapnya. Saya baik-baik saja, saya hanya sedikit tekanan darah tinggi. Pada saat ini, Zhao Fei berteriak dengan marah. Xiao Chen, lihat apa yang telah kamu lakukan. Mengapa kamu membiarkan putrimu minum teh susu di tempat seperti ini? Xiao Chen memutar matanya. Apa kamu bodoh? Ada lebih dari 100 orang minum teh susu di auditorium ini. Mengapa putriku tidak boleh minum teh susu di sini? Lagi pula, itu bukan keinginan putriku. Kaligrafi dan lukisan itu bergulir dengan sendirinya. Apa hubungannya dengan putriku? Anda. Zhao Fei ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Guru Zhang mencoba membujuknya. Lupakan saja, Zhao Fei. Anak Xiao Chen tidak melakukannya dengan sengaja. Itu salahku karena tidak merawat lukisan itu dengan baik. Sepertinya lukisan itu memang ditakdirkan bukan milikku. Jangan khawatir, aku tidak akan memberimu kurang dari 180.000 yuan. Aku akan mengembalikannya kepadamu saat aku punya uang. Ini bukan tentang uang atau tidak. Zhao Fei mengejar Liu Yunxuan saat itu, tetapi Liu Yunxuan hanya menyukai Xiao Chen. Karena kejadian itu, dia jadi marah sekali dalam hatinya. Saya harap saya bisa memakan Xiao Chen hidup-hidup. Ketika dia baru saja tiba, dia melihat Liu Yunxuan dan Xiao Chen bersama, dan dia merasa patah hati. Bagaimanapun, Liu Yunxuan adalah gadis cantik di sekolah sekaligus cinta pertamanya yang diam-diam dia kagumi. Jika Liu Yunxuan hidup dengan baik, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi apa hasilnya? Mereka semua mengenakan merek terkenal, seperti Chanel, Gucci, Louis Vuitton, dan Cartier. Bahkan teman sekelas perempuan yang paling miskin pun memiliki satu atau dua barang bermerek terkenal. Tapi bagaimana dengan Liu Yunxuan? Liu Yunxuan tidak punya apa-apa, yang membuatnya tak tertahankan. Jadi, setelah menarik napas dalam-dalam, dia berbicara lagi. Xiao Chen, putrimulah yang mengotori lukisan itu. Apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Xiao Chen meliriknya. Jangan salahkan aku. Kapan aku pernah bilang kalau aku ingin menyangkalnya? Huff. Apa yang kau katakan tadi jelas-jelas merupakan upaya untuk menyangkalnya. Putrimulah yang mengotori lukisan itu, jadi katakan padaku apa yang harus kulakukan. Xiao Chen mendengus dingin. Tentu saja aku tahu putriku yang mengotorinya. Bukankah ini hanya masalah membayar ganti rugi? Hanya 180.000 yuan, menurutmu aku tidak mampu membayarnya. Tapi, jangan buat masalah untuk putriku dan aku. Kalau tidak, aku tidak keberatan menghajarmu. Apa katamu? Zhao Fei tiba-tiba meninggikan suaranya, menunjuk Xiao Chen dan berteriak. Kamu masih mau menghukumku? Lihat seperti apa penampilanmu sekarang. Lihat seluruh tubuhmu, pakaian mana yang bukan merek murahan. Apa kamu sanggup membeli merek ternama? Kenapa kamu masih berusaha bersikap seperti orang penting di sini? Sungguh malang nasib Yunxuan yang menikah denganmu saat itu. Diam. Liu Yunxuan berteriak langsung. Zhao Fei, tolong jaga ucapanmu. Jika kau berani tidak menghormati suamiku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu terlebih dahulu. Astaga. Zhao Fei begitu marah hingga dia hampir pingsan. Melihat Dewi yang pernah dikaguminya kini membela orang lain seperti ini, dia merasa sungguh kasihan. Pada saat ini, Guru Zhang juga berdiri. Baiklah, semuanya, tolong berhenti bicara. Xiao Chen, Yunxuan, Zhao Fei, bisakah kalian semua memberiku, guru kalian, sedikit muka? Kita akhirnya berkumpul bersama hari ini, tetapi kita semua akan berpisah setelah ini. Tolong jangan sakiti perasaan kami. Melihat rambut putih Guru Zhang, Xiao Chen, meskipun dia berstatus bangsawan, tidak ingin bersikap kasar kepada mantan mentornya, jadi dia menenangkan diri. Maaf, Tuan Zhang. Putri saya hanya ketakutan dan itulah sebabnya dia mengotori kaligrafi dan lukisan Anda. Bagaimana dengan ini? Saya akan membeli kaligrafi dan lukisan itu dan saya akan membayar Anda. Guru Zhang melambaikan tangannya. Tidak masalah apakah itu uang atau bukan. Sayang sekali. Saya ingin mengambilnya kembali dan menyalinnya dengan hati-hati. Sayang sekali. Semua orang tahu bahwa Guru Zhang gemar menulis seolah-olah itu adalah hidupnya. Waktu kami masih kuliah, dia berlatih kaligrafi dengan koran setiap hari, dan di hari Sabtu dan Minggu, dia berlatih kaligrafi dengan kuas air di taman. Sekarang dia telah menghancurkan dunia ini, dia benar-benar patah hati. Xiao Zi menarik celana panjang Xiao Chen dan berbisik. Ayah, maafkan aku. Kakek pasti sangat sedih. Kaligrafi dan lukisannya ternoda oleh Zi.
Xiao Chen mengusap kepala kecilnya dan tersenyum penuh kasih sayang. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Setelah mengatakan ini, dia tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata kepada Guru Zhang. Guru Zhang, izinkan saya memberimu sebuah lukisan sebagai kompensasi. Saya jamin lukisan itu akan lebih memuaskan daripada lukisan sebelumnya. Ah, benarkah? Mendengar ini, mata Guru Zhang berbinar. Dapat dilihat bahwa dia sangat mencintai kata-kata seolah-olah kata-kata adalah hidupnya. Tentu saja benar. Di mana kaligrafi dan lukisannya? Saya menuliskannya untuk Anda sekarang. Ketika kata-kata ini diucapkan, Guru Zhang tercengang, sementara wajah semua orang menjadi gelap, dan banyak orang mencibir di tempat. Xiao Chen, apa kau bercanda? Benar sekali. Menurutmu, kaligrafi dan lukisan macam apa yang dirusak putrimu? Putrimu telah menghancurkan kaligrafi dan lukisan Wang Dalong, seorang kaligrafer hebat di Kyoto. Bersambung.